Nah, dalam video kali ini kita akan mengerjakan beberapa tugas untuk mata kuliah komputer bisnis, yaitu pada bagian nomor 3 aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Nah, pada Excel saya sudah menyiapkan beberapa aplikasi untuk kita menginput angsuran jangka panjang tersebut. Nah, tapi sebelumnya di sini terdapat soal untuk pengerjaan dan perintah untuk dalam aplikasi tersebut, di mana Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, sampai 18 waktu angsurannya, dan jumlah pinjamannya 75 juta sampai 1 M dengan kelipatan 25 juta, bunga angsuran 11%. Nah, kita akan membuat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, yang pertama kita akan membuat brosur tabel angsuran. Nah, untuk brosur tabel angsuran di mana di sini perusahaan menawarkan beberapa pinjaman dengan waktu angsuran di mana terdapat beberapa waktu angsuran 6, 8, 10 dan jumlah pinjaman. Di mana pada tabel ini berisi jumlah angsuran per bulan setiap atau tergantung per periodenya atau per jangka waktu yang diinginkan. Nah, langsung saja untuk jumlah pinjamannya kita bisa buat terlebih dahulu di sini 75 juta sampai 1 M dengan kelipatan 25 juta. Caranya sama dengan 75 juta tambah 25 juta. Nah, kita bisa tarik. Nah, sampai 1 miliar. Nah, di sini untuk menentukan biaya angsuran per bulan, kita menggunakan rumus PMT. Nah, caranya langsung saja. Ini sama dengan PMT. Nah, untuk rate di sini ketentuannya untuk suku bunganya 11% per tahun dalam pinjaman tersebut. Nah, karena per tahun kita akan membuatnya per bulan. Kita bisa klik, kita kunci terlebih dahulu, kita bagi 12 agar menjadi per bulan. Nah, titik koma, langsung kita pilih Enter. Nah, Enter untuk periode angsurannya 6 tahun, karena di sini 6 tahun kita akan sama buatnya per bulan karena kita kalikan dengan 12. Nah, untuk sel ini kita kunci bagian barisnya terlebih dahulu. Caranya, nah, untuk berarti menjadi $6 agar kolom pada saat digeser tidak bergeser, dikali 12 bulan. Ini koma, langsung kita beri minus, selanjutnya itu minus untuk total pinjaman atau jumlah nominal pinjamannya. Untuk nominal pinjaman, kita bisa kunci bagian barisnya. Nah, menjadi $B7. Tutup. Nah, ini sudah tertera biaya angsuran per bulan, yaitu dengan jangka waktu periode angsuran 6 tahun. Jumlah angsuran per bulannya itu berjumlah Rp1.427.556 dengan total pinjaman 75 juta. Kita bisa geser kanan, langsung klik 2 kali. Nah, secara otomatis akan terisi dengan rumus yang sudah tadi kita masukkan. Nah, di sini apabila selesai kita bisa melihat jumlah angsuran per bulannya setiap periode, berapa periode yang kita ambil. Nah, setelah kita membuat brosur angsurannya, kita langsung ke aplikasi angsuran jangka panjangnya. Nah, di sini kita akan menginput jumlah pinjaman, waktu pengangsuran, bunga angsurannya. Nah, untuk jumlah pinjaman kita akan buat list seperti yang sebelumnya. Caranya kita klik kolom, klik cell, jumlah pinjaman, data, pilih data validation, allow, bagian list, kita pilih. Nah, kita blok
jumlah pinjaman. Nah, kita blok jumlah pinjaman sampai 1M yang bisa dipilih untuk peminjam. Enter. Oke, nah kita secara otomatis akan terdapat list jumlah pinjaman yang bisa kita pinjam atau bisa nasabah pinjam. Nah, untuk selanjutnya itu waktu angsuran sama kita buat list data validation, list kita blok waktu angsurannya. Nah, di sini waktu angsurannya yaitu 6, 8, 10, 12, 15 sampai 18 tahun. Enter. Klik OK. Nah, untuk waktu angsuran kita ambil dari sheet brosur tahunan tadi ya. Nah, untuk pengangsuran kita bisa ambil dari sini. Nah, 11% per tahun. Nah, setelah kita menginput beberapa data untuk pengaplikasian secara otomatisnya, langsung kita ke proses outputnya. Nah, di sini kita bisa menginput data seperti yang tadi. Kita ambil nama konsumen dari sheet aplikasi angsuran input tadi. Di sini kita ambil namanya sama dengan klik selnya. Nah, maka akan otomatis jika untuk saja yaitu jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman sama kita ambilnya dari sheet aplikasi angsuran tadi. Nah, kita bisa klik bagian jumlah pinjamannya, enter. Nah, untuk bunga tahun sama kita ambil dari tadi bunga tahun. Maaf. Bunga tahun sama dengan kita ambil dari bunga angsuran. Nah, selanjutnya waktu angsuran sama kita ambil dari sini waktu angsuran 10 tahun. Enter. Nah, untuk di sini karena di sini bunga 9% kita akan buat jadi per bulan. Caranya kita bagi menjadi 12. Kita bagi dengan 12 bulan. Sama dengan 12. Enter. Nah, untuk waktu angsurannya sama kita karena ini per tahun kita akan kali menjadi 12 kali 12. Nah, apabila sudah di sini seperti ini, kita secara otomatis bisa kita ubah di sini 200 juta. Nah, maka pada proses di sini juga akan berubah. Nah, untuk bunga tahun ini untuk penulisannya kita bisa juga ubah. Contohnya Ctrl 1. Kita akan tambahkan per tahun pada tulisan tersebut. Per tahun, enter. Nah, ini juga sama waktu angsuran 10 tahun. Kita bisa ubah. Sini tahun. Nah, apabila kita sudah mengisi input data di atas, langsung kita akan mengisi jadwal angsurannya. Nah, di sini nanti akan terdapat nominal-nominal angsuran bunga pokok pada tabel sesuai dengan per bulannya. Misal bulan keberapa, angsurannya berapa. Nah, langsung saja untuk outstanding kita di sini, untuk sisa angsuran kita bisa ambil dari sini. Nah, di sini karena masih 0, maka jumlahnya akan sama dengan jumlah pinjaman atau jumlah nominal pinjam. Nah, langsung saja untuk angsuran atau PMT itu bulan pertama, langsung kita menggunakan rumus if seperti contoh di samping, sama dengan if kurung buka. Caranya langsung kita ambil jika nilai bulan ini besar dari waktu angsuran, kita kunci waktu angsurannya, titik koma, maka bernilai kosong atau 0. Bernilai kosong. Nah, jika tidak, maka bernilai PMT.
PMT, kita masukkan rate-nya ini untuk per bulan, kita kunci rate-nya atau suku bunganya, langsung kita pada periodenya untuk per bulan, langsung kunci titik koma. Nah, minus itu bagian dari sisa angsurannya, kita kunci. Maaf, kurung tutupnya kurang 2, kurang 1. Nah, apabila sudah selesai, langsung kita menuju ke bagian bunga atau IPMT. Sama seperti tadi menggunakan if, tapi berbeda untuk rumus IPMT-nya. If apabila nilai bulan lebih besar dari waktu angsuran, titik koma maka bernilai kosong, jika tidak maka bernilai IPMT. IPMT, nah untuk rate kita ambil untuk per bulannya, kita kunci, titik koma, nah per untuk per ini 1 bulan, titik koma, nah per untuk waktu angsurannya, kita kunci, nah masukkan langsung bagian jumlah nominal dari pinjam atau sisa angsurannya, kita kunci, tutup, buat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai PPMT atau pokok. Nah, sama kita klik if apabila nilai bulan lebih besar dari waktu angsuran, kita kunci, maka akan bernilai kosong. Jika tidak akan bernilai PPMT. PPMT rate-nya ambil untuk per bulan, kunci per, nah untuk ini per 1 bulan, titik koma, nah per kita untuk bulannya, waktu bulannya, titik koma, setelah dikunci titik koma, nah minus sisa angsuran. Kita bisa ambil dari sini ataupun dari bawahnya. 2 kali enter. Nah, maka sudah kita input. Nah, untuk angsuran ini merupakan jumlah dari bunga atau IPMT ditambah pokok. Nah, kita bisa coba gunakan ditambah enter. Nah, maka jumlahnya akan sama seperti angsuran. Kita lihat. Nah, untuk ini, untuk sisa angsurannya kita bisa jumlahkan dari outstanding atau sisa angsuran dikurangi dengan pokok. Klik, kurangi pokok, enter. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa blok, dan klik 2 kali maka akan terisi secara otomatis. Nah, contoh di sini untuk 10 tahun. Nah, kita bisa ubah di sini secara otomatis. Kita ambil 200 juta dan waktu angsuran 18 tahun. Nah, maka pada bulan ke 216 maka akan bernilai 0 apabila membayar angsuran setiap bulannya. Dalam input ini kita juga bisa mengganti atau menambahkan tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengisi total angsurannya yang akan kita ambil, yang akan kita buat terlebih dahulu di bawah. Nah, caranya kita menggunakan rumus sum. Kita blok kita tarik, maka secara otomatis kita akan menghitungnya. Nah, kita bisa masukkan dengan cara untuk total angsuran kita akan ambil dari bawah dari total angsuran PMT.
klik enter. Step yang kedua yaitu untuk cicilan kita bisa dari pokok, ambil dari jumlah pokok. Nah, yang ketiga itu total bunga, kita bisa ambil dari bunga, jumlah bunga. Nah, maka akan secara otomatis apabila kita merubahnya di sini, contoh kita 150 juta dengan waktu angsuran 10 tahun, maka pada berikutnya nah secara otomatis akan berubah, dan di sini pun sudah tertera secara otomatis. Nah, contohnya kita meminjam uang 150 juta dengan waktu angsuran 10 tahun, maka angsurannya angsuran per bulannya berjumlah 2.066.250. Nah, itu merupakan aplikasi untuk angsuran jangka panjang yang sudah saya buat. Nah, rupanya cukup sekian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.